Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah, NIM 19020404. Di sini saya akan membahas materi tentang statistik Bose-Einstein, di mana materi ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah fisika statistik. Nah, tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah fisika statistik saya dengan dosen pengampu saya adalah Ibu Nurhayati MSI. Baik, sebelum saya menjelaskan materi ini lebih dalam, di sini saya akan menjelaskan secara umum isi dari bab statistik Bose-Einstein atau boson ini. Nah, pada bab ini berisi perumusan statistik Bose-Einstein untuk assembly boson, yaitu partikel kuantum dengan spin merupakan kelipatan bulat dari H/2π. Contoh partikel boson adalah foton, fonon, dan atom helium. Nah, pada bab statistik Bose-Einstein ini terdiri dari beberapa subbab. Nah, di sini pada subbab pertama yaitu sifat dasar boson atau bisa dikatakan dengan subatomik. Sifat partikel subatomik yang tidak dapat dibedakan dapat dipahami dari konsep gelombang partikel. Panjang gelombang de Broglie partikel-partikel tersebut memenuhi lambda sama dengan H/mv, dengan m merupakan massa partikel dan v merupakan laju partikel. Karena m untuk partikel subatomik sangat kecil, maka panjang gelombang lambda cukup besar. Panjang gelombang yang besar menyebabkan fungsi gelombang dua partikel yang berdekatan saling berhimpitan. Nah, jika dua fungsi gelombang ini saling berhimpitan, maka kita tidak dapat lagi membedakan kedua partikel yang memiliki fungsi-fungsi gelombang tersebut. Nah, berbeda dengan kondisi sebaliknya pada partikel klasik, seperti molekul-molekul gas, massa partikelnya itu sangat besar sehingga lambda sangat kecil, akibatnya tidak terjadi tumpang tindih fungsi gelombang tersebut. Nah, sehingga prinsip partikel-partikel tersebut dapat dibedakan. Ini yang dimaksudnya itu adalah kondisi pada statistik Maxwell-Boltzmann. Pada statistik Maxwell-Boltzmann itu partikelnya itu dapat dibedakan. Nah, dalam artian kata dapat dibedakannya itu adalah kita dapat membedakannya itu melalui sudut pandang konsep saja atau teori saja. Tetapi jika kita melihat dengan mata telanjang ataupun dengan menggunakan mikroskop partikel pada statistik Maxwell-Boltzmann itu kita tidak dapat membedakannya. Nah, akan kita lihat nanti bahwa pada suhu yang sangat tinggi pada partikel subatomik berperilaku seperti partikel klasik. Nah, di sini memiliki kesamaan antara partikel subatomik boson dengan Maxwell-Boltzmann, yaitu pada saat suhu tinggi, kecepatan partikel sangat besar sehingga panjang gelombangnya sangat kecil. Akibatnya, tumpang tindih gelombang partikel-partikel menjadi hilang dan partikel menjadi terbedakan. Nah, sistem kuantum yang akan kita bahas ada dua macam, yaitu boson dan fermion. Tetapi kita di sini akan membahas boson saja. Nah, boson adalah sistem yang memiliki spin kelipatan bulat dari H/2π. Sistem ini tidak memenuhi prinsip eksklusi Pauli, sehingga satu tingkat energi dapat ditempati oleh partikel dalam jumlah berapapun. Baik, kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari subbab sifat dasar boson atau subatomik itu adalah yang pertama, partikelnya itu tidak dapat kita bedakan. Yang kedua itu adalah memiliki spin kelipatan bulat dari H/2π. Yang ketiga itu adalah tidak memenuhi prinsip eksklusi Pauli. Dan yang keempat itu adalah satu tingkat energi itu dapat ditempati oleh partikel dalam jumlah berapapun atau tidak dibatasi. Baik, di sini kita akan membahas subbab tentang konfigurasi boson. Agar dapat menentukan konfigurasi fungsi distribusi Bose-Einstein, maka terlebih dahulu harus menentukan konfigurasi dengan probabilitas paling besar. Nah, sifat rata-rata assembly dapat dianggap sama dengan sifat pada konfigurasi maksimum tersebut. Nah, di sini kita akan membagi tingkat-tingkat energi sistem dalam assembly atas M kelompok sebagai berikut, di mana kelompok 1 memiliki jumlah keadaan G1 dan energi rata-rata E1, kelompok 2 memiliki jumlah keadaan G2 dan energi rata-rata E2, dan kelompok S memiliki jumlah keadaan Gs dan energi rata-rata Es, serta kelompok M memiliki jumlah keadaan Gm dan energi rata-rata M. Nah, di sini mari kita tinjau kelompok 1 di mana terdapat G1 keadaan dan N1 sistem. Dan mari kita analogikan satu keadaan sebuah kursi. Mari kita analogikan satu keadaan sebagai sebuah kursi dan satu sistem dianalogikan sebagai sebuah benda yang diletakkan di dalam kursi tersebut. Nah, di gambar ini tuh kursi ini tuh kita anggap keadaan dan bulatan-bulatan itu kita anggap sistem. Nah, satu kursi itu dapat saja kosong atau menampung benda dalam jumlah berapa saja. Nah, dalam
gambar ini itu adalah penyusunan benda dan kursi analog dengan penyusunan boson dalam tingkat-tingkat energi. Untuk mempresentasikan sistem boson, bagian paling bawah itu harus selalu kursi karena akan diisi oleh sistem-sistem yang akan menempatinya. Nah, bahkan kursi-kursi ini itu sih bisa saja kosong, namun kursi yang paling bawah itu harus tetap kursi karena pada bagian paling bawah itu adalah sebagai keadaan yang akan menampung sistem-sistemnya. Nah, dari gambar 5.1 ini, apapun cara penyusunan yang kita lakukan, yang berada di ujung bawah itu adalah harus selalu kursi karena benda harus disanggah oleh kursi atau sistem harus menempati tingkat-tingkat energi. Oleh karena itu, jika jumlah sistem total G1, maka jumlah total kursi yang dapat dipersatukan hanyalah G1 sistem karena salah satu kursi harus tetap di ujung bawah. Nah, oleh karena itu, jumlah penyusunan yang berbeda untuk N1 boson dalam G1 keadaan hanyalah berikut, bisa dilihat rumusnya. Nah, dan hal yang sama juga berlaku untuk kelompok 2 yang mengandung G2 keadaan dengan populasi N2 sistem. Jumlah cara penyusunan yang berbeda sistem-sistem ke dalam keadaan-keadaan tersebut adalah, bisa dilihat rumusnya. Terakhir sampai kelompok M, hingga akhirnya jumlah total cara penyusunan yang berbeda secara bersamaan N1 sistem di dalam G1 keadaan, N2 sistem di dalam G2 keadaan, sampai NM sistem dalam GM keadaan adalah, bisa dilihat rumusnya di sini. Di sini itu merupakan gabungan dari kelompok 1, kelompok 2 hingga kelompok M dan menghasilkan Pi sama dengan Pi GS tambah NS dikurang 1 faktorial per NS faktorial GS faktorial S sama dengan 1 dan M sampai dengan M. Nah, di sini kita juga harus memperhitungkan jumlah cara membawa N sistem dari luar untuk didistribusikan ke dalam tingkat-tingkat energi di atas. Karena sistem tidak dapat dibedakan, maka jumlah tersebut harus dibagi dengan N faktorial. Sehingga jumlah total cara membawa N sistem ke dalam tingkat-tingkat energi di dalam assembly adalah N faktorial per N faktorial sama dengan 1. Akhirnya, kita dapatkan jumlah penyusunan sistem-sistem dalam assembly boson adalah W sama dengan Pi dari S sama dengan 1 sampai M dikali dengan GS tambahin S dikurang 1 faktorial per NS faktorial GS faktorial. Nah, bisa dilihat di atas ini adalah persamaan dari jumlah penyusunan sistem boson dalam assembly boson. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas subbab yang ketiga, yaitu konfigurasi maksimum. Nah, di sini kita akan menentukan konfigurasi dengan peluang kemunculan paling besar. Caranya itu adalah dengan mengambil ruas kiri dan ruas kanan dari persamaan 5.5 tadi. Yang ini kita ambil ruas kiri dan ruas kanannya. Maka untuk mencari, di sini kita akan mencari W maksimum. Jadi kita akan menambahkan ln W. Maka ln W sama dengan ln Pi dari S sama dengan 1 sampai dengan M dikali GS ditambahin S dikurang 1 faktorial per NS faktorial dikali GS faktorial. Ini tadi merupakan persamaan dari 5.5. Maka dapat dihasilkan sigma ln dari S sama dengan 1 sampai M dikali GS ditambah N1 dikurang 1 faktorial per NS faktorial GS faktorial. Maka dihasilkan juga persamaan 5.6, di mana persamaan 5.6 ini itu adalah ditambah ln sigma dari S sampai dengan 1 sampai dengan M ln GS ditambah NS dikurang 1 faktorial dikurang ln NS faktorial dikurang ln GS faktorial. Nah, kemudian kita gunakan pendekatan Stirling untuk melakukan penyederhanaan sebagai berikut. Nah, bisa dilihat. Nah, kenapa bisa 3 seperti ini? Ini datangnya 3 itu dari persamaan 5.6 tadi. Ini persamaan 5.6 tadi. Kan di situ ada ln GS tambah NS dikurang 1 faktorial dikurang ln NS faktorial dikurang ln GS faktorial. Nah, 3 suku ini tuh terdapat dari 3 suku ini tuh didapatkan dari persamaan 5.6. Makanya di sini dibuat ln GS ditambahin S dikurang 1 faktorial mendekati GS ditambahin S dikurang 1 ln GS tambah NS dikurang 1 dikurang GS tambahin S1. Ini merupakan suku pertama, sedangkan suku keduanya itu adalah ln GS faktorial mendekati GS ln GS dikurang GS. Sedangkan suku ketiganya itu adalah ln NS faktorial mendekati NS ln NS dikurang NS. Nah, dengan pendekatan tersebut, maka persamaan 5.6 itu menjadi ln W mendekati sigma dari S sama dengan 1 sampai dengan M dikali GS ditambahin S dikurang 1 ln GS ditambahin S dikurang 1 dikurang GS ditambahin S kurang 1 dikurang
GS ln GS ditambah GS dikurang NS ln NS ditambah NS. Ini merupakan persamaan dari 5.7. Nah, maka jumlah total sistem serta energi total assembly memenuhi N sama dengan sigma dari S sama dengan 1 sampai dengan MNS, dan U sama dengan sigma S dari S sama dengan 1 sampai M NS ES. Untuk assembly yang terisolasi sehingga tidak ada pertukaran sistem maupun energi antara assembly dan lingkungan, jumlah sistem maupun energi sistem assembly konstan. Nah, maka pembatasan ini dapat dinyatakan dalam bentuk diferensial sebagai berikut. Lihat persamaan 5. Baik, lihat di persamaan 5.8 dan 5.9 ini. Nah, di persamaan 5.8 ini itu adalah delta N sama dengan sigma dari S sama dengan 1 sampai dengan M dikali delta NS sama dengan 0. Nah, ini tadi dari jumlah total sistem yang rumus pertama tadi adalah N sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M dikali S. Nah, kenapa bisa menjadi delta N? Ini karena sudah diferensialkan. Selanjutnya di persamaan 5.9 itu adalah delta U sama dengan sigma dari S sama dengan 1 sampai dengan M dikali ES, delta NS sama dengan 0. Nah, ini juga sama seperti persamaan 5.8 tadi. Kenapa jadi ditambahan ada delta U? Karena sudah didiferensialkan. Nah, selanjutnya konfigurasi dengan probabilitas maksimum diperoleh dengan memaksimumkan ln W. Nah, dengan memperhatikan constraint pada persamaan 5.8 dan 5.9, maka konfigurasi dengan probabilitas maksimum memenuhi delta ln W ditambah alpha delta N ditambah beta delta U sama dengan 0. Oke, selanjutnya dengan mengambil diferensial persamaan 5.7 tadi, 5.7 nih persamaan diferensialnya, maka kita peroleh ke persamaan 5.11, yakni delta ln W mendekati sigma dari S sama dengan 1 sampai M, dikali delta, kali GS tambahin S dikurang 1, ln GS tambahin S dikurang 1, dikurang delta, dikali GS tambahin S dikurang 1, dikurang delta GS, ln GS ditambah delta GS dikurang delta NS ln NS ditambah delta NS. Nah, ini merupakan persamaan dari 5.11. Nah, maka dari itu mari kita hitung suku per suku yang terkandung di dalam persamaan 5.11 tadi. Nah, suku yang terkandung ini terdapat 4 suku. Nah, di mana suku yang pertama ini itu terdapat di persamaan 5.11 yang ini merupakan suku pertama, sedangkan suku yang kedua itu merupakan ini suku yang kedua, dan suku yang ketiga ini terdapat dari ini suku ketiga, dan suku keempat ini adalah terdapat dari ini. Nah, sehingga setelah kita bagi menjadi 4 suku, maka dihasilkan setiap suku itu dengan hasil yang sudah tertera di dalam buku ini. Baik, selanjutnya persamaan 5.11 ini tadi menjadi delta ln W mendekati sigma dari S sama dengan 1 sampai dengan M, ln GS tambahin S dikurang 1 ditambah 1, dikali delta NS dikurang delta NS dikurang 0 ditambah 0, dikurang ln NS ditambah 1 dikali delta NS tambah delta NS. Ini tadi merupakan persamaan 5.11 yang sudah hitung satu suku per sukunya, maka terjadilah ini. Dan dapat hasilnya delta sigma S sama dengan 1 sampai dengan M dikali ln GS tambahin S dikurang 1 dikurang ln NS dikali delta NS. Nah, ln NS ini ln pengurangan bisa diubah ke pembagian. Nah, ini dia ya. Bisa dari ln pengurangan bisa diubah menjadi pembagian, maka dapat hasilnya sigma S sama dengan 1 sampai dengan M dikali ln GS tambahin S dikurang 1 per NS dikali delta NS. Nah, karena GS lebih besar dari 1 dan NS lebih besar dari 1, maka GS ditambahin S ditambahin S dikurang 1 mendekati GS ditambahin S, sehingga persamaan 5.12 ini tadi dapat disederhanakan lebih lanjut menjadi delta ln W sama dengan sigma dari S sama dengan 1 sampai dengan M
ln GS ditambah NS per NS delta NS. Nah, ini tadi kan syaratnya itu kan karena G sama dengan 1 dan NS karena G lebih besar dari 1 dan NS lebih besar dari 1. Maka GS ditambah NS dikurang 1 mendekati GS ditambah NS. Nah, selanjutnya substitusikan persamaan 5.8, 5.9, dan 5.13 ke dalam persamaan 5.10, 5.8, 5.9, 5.13 ke persamaan 5.10 diperoleh sigma dari S sama dengan 1 sampai dengan M ln GS tambahin S per NS dikali delta NS ditambah alfa sigma dari S sama dengan 1 sampai dengan M delta NS ditambah beta sigma S sama dengan 1 sampai dengan M ES delta NS sama dengan 0. Nah, ini tadi kan. Nah, ini merupakan persamaan dari 5.8 dan ini persamaan 5.9 dan ini tadi merupakan persamaan 5.13 sehingga diperoleh hasilnya sama dengan 0 atau sigma dari S sama dengan 1 sampai dengan M dikali ln GS ditambahin S per NS ditambah alfa ditambah beta ES dikali delta NS sama dengan 0. Ini merupakan persamaan 5.11. Nah, persamaan 5.11 ini tadi bisa ini ya. Jadi, kesamaan di atas harus berlaku untuk semua variasi delta NS. Ini dijamin jika bagian di dalam kurung selalu 0, yaitu delta GS ditambahin S per NS tambah alfa tambah beta ES sama dengan 0. Atau GS ditambahin S per NS sama dengan eksponen min alfa dikurang beta ES. Nah, eksponen itu merupakan penghilangan nilai ln, maka diganti dengan eksponen. Nah, GS ditambahin S sama dengan NS eksponen min alfa dikurang beta ES. Lalu GS sama dengan NS dikali eksponen min alfa dikurang beta ES dikurang 1. Dan akhirnya didapatkan ungkapan untuk jumlah populasi pada tiap tingkat energi sebagai berikut. NS sama dengan GS per eksponen min alfa dikurang beta ES dikurang 1. Nah, persamaan 5.11 ini tadi didapatkan dari yang ketiga ini tadi pindah ruas, makanya NS-nya dikeluarkan menjadi GS per eksponen min alfa dikurang beta ES sama dikurang 1. Ini merupakan persamaan 5.11. Nah, ternyata untuk assembly boson, parameter beta juga berbentuk beta sama dengan min 1 per KT. Dengan demikian, bentuk lengkap fungsi distribusi Bose-Einstein untuk assembly boson adalah NS sama dengan GS per eksponen min alfa ditambah ES per KT kurang 1. Ini merupakan persamaan dari 5.16, yakni persamaan dari fungsi distribusi Bose-Einstein untuk assembly boson. Nah, selanjutnya kita akan membahas subbab yang keempat, yaitu parameter alfa untuk foton dan fonon. Nah, kita perhatikan untuk parameter alfa pada persamaan 5.16, ada satu kekhususan untuk assembly foton atau kuintisasi gelombang elektromagnetik, dan fonon adalah kuintisasi getaran atom dalam kristal, dan ini berimplikasi pada nilai pada meter alfa. Dalam suatu kotak, foton bisa diserap atau diciptakan oleh atom-atom yang berada pada dinding kotak. Akibatnya jumlah foton dalam satu assembly tidak harus tetap. Jumlah foton bisa bertambah jika atom-atom di dinding memancarkan foton dan bisa berkurang jika atom-atom di dinding menyerap foton. Untuk sistem semacam ini, pembatasan bahwa jumlah total sistem dalam assembly konstan sebenarnya tidak berlaku. Pada penurunan fungsi distribusi Bose-Einstein, kita telah mengasumsikan bahwa jumlah sistem dalam assembly selalu tetap, yaitu delta N sama dengan 0. Constraint ini dimasukkan dalam persamaan dengan memperkenalkan faktor pengali Lagrange alpha. Oleh karena itu, agar constraint ini tidak diperlakukan untuk assembly dengan jumlah sistem tidak tetap seperti foton atau fonon, maka nilai alfa harus diambil 0. Dengan nilai ini, maka fungsi distribusi untuk sistem semacam ini menjadi NS sama dengan GS per eksponen ES per KT dikurang 1.
Ini merupakan persamaan 5.17. Nah, fungsi distribusi yang diungkapkan oleh persamaan 5.17 tadi akan kita pakai secara langsung ketika kita membahas sifat statistik proton dan fonon atau getaran kisi. Aplikasi-aplikasi tersebut akan kita bahas pada bab selanjutnya. Baik, sekian penjelasan dari saya Nur Fadilah atas materi statistik Bose-Einstein. Saya mengakui di sini saya masih banyak kekurangan dalam menjelaskan materi ini. Saya harap teman-teman bisa memberikan kritikan dan saran yang membangun untuk saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.